Fidelity telah menandai nilai Twitter X sebesar 65%. Elon Musk mengatakan posting yang rusak oleh catatan komunitas tidak akan mendapatkan pembagian pendapatan. From Software begins merekrut staf pengembangan skala besar untuk beberapa proyek baru dan juga akan mengadakan sesi pengarahan online perekrutan karir menengah. Dokumenter David Beckham Netflix telah menjadi Doctored Truth to Spin Narrative, katakanlah fact checkers. Saham Comcast jatuh saat pemilik NBC melepaskan broadband pelanggan kabel. Ron DeSantis membandingkan guru sekolah dasar dengan teroris Hamas. Hukum prasarana akan ada dalam pidato raja, kata Menteri Perumahan. Macron Prancis mengumumkan rencana untuk mengabadikan hak aborsi dalam konstitusi. Warga sipil Palestina tidak pantas mati dalam pemogokan Israel. Kepala Penasihat Keamanan AS mengatakan Biden menekan Netanyahu untuk melindungi warga sipil, meningkatkan bantuan untuk Gaza. Israel membuka kembali kedua dari 3 saluran pipa air ke Gaza. Hamas melihat semua sandera sebagai Israel, pejabat mengatakan kepada media pemerintah Rusia. Paus Francis menyerukan gencatan senjata di Tanah Suci. Kami menyalahkan Hamas, karena tidak membiarkan warga Amerika keluar dari Gaza. Di Korea Selatan, kostum seragam polisi dilarang selama perayaan Halloween. Kenaikan tajam dalam serangan beruang di Jepang, karena mereka berjuang untuk menemukan makanan. Polisi India menahan pria sebagai tersangka, dalam ledakan yang menewaskan 3 orang di pertemuan saksi Yehua. Mantan Kepala Hamas Khaled Meshaal, hampir membahas rapat umum melawan Hindutva, Zionisme di Malapuram di Kerala. Wakil Sekretaris Perbendaharaan AS mengatakan, sebagian besar pembiayaan kelompok teror tidak berasal dari kripto. Orang India memasuki AS secara ilegal dalam nomor rekor. El Salvador membebankan biaya $1.000 untuk pelancong dari India dan Afrika untuk memerangi migrasi ke AS. Kenya menjadi bebas visa untuk pengunjung Afrika. Crypto miners, lobi anggota parlemen AS untuk melawan kesalahpahaman lingkungan. Taiwan memperkenalkan tagihan manajemen aset virtual untuk pengawasan industri yang ditingkatkan. Raksasa perbankan Thailand Bank mengakuisisi Satang Exchange untuk menumbuhkan bisnis kripto. Kirk Cousins merobek Achilles-nya, keluar untuk musim. Max Verstappen mendominasi GP Meksiko, menetapkan rekor untuk sebagian besar kemenangan di musim. Celine Boutier memenangkan LPGA Malaysia, setelah 9 lubang playoff. Moskow akan menyita aset Uni Eropa, jika Brussels mencuri dana Rusia beku, kata Putin Ali. Drone Ukraina menghantam fasilitas limbah nuklir, kata Moskow. Kesepakatan perdagangan bebas Australia dengan Uni Eropa runtuh karena kedua belah pihak menuduh yang lain tidak mau berkompromi. Di Australia, lonjakan migrasi menambah tekanan inflasi untuk RBA. G7 menyerukan pencabutan segera larangan pada makanan Jepang, menekan Cina. Penurunan es laut Bering, terkait dengan peningkatan bahaya kebakaran di timur laut Cina. AS untuk mengembalikan 1414 murtis dan artefak kuno, termasuk pajangan museum Met yang secara ilegal diambil dari India. China menjatuhkan malam tahun baru Imlek sebagai hari libur umum, memicu protes. Di Polandia, aturan Mahkamah Agung terhadap toko-toko yang menghindari larangan perdagangan Minggu Polandia. Di Swiss, lebih dari 60.000 orang meninggalkan gereja pada tahun 2022. Pemeriksa medis menunjukkan investigasi tambahan yang diperlukan dalam kematian aktor Matthew Perry. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau bereaksi terhadap kematian mantan teman sekelas Matthew Perry mengejutkan. Pentagon terus maju dengan penumpukan senjata besar-besaran di Israel, Jordan, Siprus. Rencana untuk membangun kapal selam AUKUS di Adelaide adalah dongeng dan pork yang meluncur, kata Alexander Downer. UAW mencapai kesepakatan sementara dengan Chrysler Parent Stellantis
untuk mengakhiri pemogokan 6 minggu. Kesepakatan antara UAW dan Ford mendapat kemenangan besar pada upah, tunjangan, investasi. UAW meningkatkan serangan terhadap satu-satunya penampung GM setelah mendaratkan fakta sementara dengan Stellantis dan Ford. Unifor mencapai kesepakatan sementara dengan Saint Lawrence Seaway. Polisi dikirim ke rumah Main Gunman berminggu-minggu sebelum pembantaian di tengah kekhawatiran dia akan membentak dan melakukan penembakan massal. Dugaan Main Gun pria mencoba membeli peredam bulan sebelum penembakan Lewiston. Sebuah studi memperkirakan bahwa infeksi bertanggung jawab atas 4,3% kanker yang didiagnosis di antara orang dewasa di AS pada tahun 2017, di mana 2,3% disebabkan oleh HPV, 0,6% ke H. pylori, 0,5% ke HCV, 0,5% ke EBV, 0,1% ke HBV, 0,1% ke sel poliomavirus sel Merkel, 0,06% ke Kaposi sarkoma terkait herpes virus, dan 0,04% untuk leukemia atau limfoma sel T dewasa. Kanker dengan jumlah kasus yang diatribusikan infeksi tertinggi adalah serviks, lambung, orofaring, dan HCC. Ponsel sangat menarik karena kami mendambakan kebaruan dalam gangguan digital. Trauma, stres parah di masa kanak-kanak terkait dengan keterlibatan hukum pidana pada generasi berikutnya. Tabungan siang hari dapat mengganggu mereka yang hidup dengan demensia. Assassin's Creed, The Crew and Rainbow Six, meningkatkan pendapatan Ubisoft, naik 14% di H1. Lords of the Fallen budget jam sekitar $66 juta. The Economist Magazine berkomentar, era konsumen pertapa. Spanyol menjadi mesin pertumbuhan zona euro pada tahun 2024, mengklaim seorang ekonom. RMB Clearing Bank dibuka di Laos. China meningkatkan ikatan diplomatik dengan sekutu dekat AS Kolombia. Portofolio real estate mewah dari para penjarah perusahaan minyak negara bagian Venezuela mengungkapkan 21 rumah senilai $52 juta. Kolombia untuk mengirim energi ke Ekuador yang dilanda kekeringan. Kazakhstan berkabung setelah bencana tambang ArcelorMittal membunuh 45 pakar perubahan iklim. Profesor Saleh Mulhuk meninggal di Dhaka. Serangga terbesar yang pernah merayap bumi adalah capung raksasa seperti bug, embrio tikus yang ditanam di luar angkasa, untuk pertama kalinya oleh para peneliti Jepang. Humanes AI Pin dapat menelan biaya $1.000 dan membutuhkan langganan. Di Inggris, pejabat memblokir sumbangan James Dyson £6 juta ke sekolah negeri. Xbox tidak lagi dapat menggunakan pengontrol yang tidak bersertifikat dan aksesori lainnya pada bulan November 2023. iPad mini, MacBook Pro, dan baterai keyboard ajaib dikirimkan kembali ke database regulasi sebelum acara Apple. Kehormatan mengatakan ponsel barunya memungkinkan Anda membuka aplikasi dengan mata Anda.